Selamat malam pemirsa, senang sekali Warta UMP kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya bersama saya Yunia Vindi dan berikut informasi utama untuk Anda. MOU UMP dengan Libyan University of Science and Technology. Mahasiswa aset penting tumpuan bangsa. Wujudkan inspirator hebat dari generasi milenial bersama UMP. Tekad Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menuju World Class University terus dilakukan. Penandatanganan Memorandum of Understanding UMP dengan Libyan University of Science and Technology telah dilakukan. Penandatanganan dilakukan di ruang Rektorat lantai 2 UMP. Universitas Muhammadiyah Purwokerto terus memantapkan diri untuk menuju World Class University. Setelah sebelumnya kerjasama dengan luar negeri dilakukan, kini penandatanganan Memorandum of Understanding UMP dengan Libyan University of Science and Technology pun dilakukan di ruang Rektorat lantai 2 UMP. Wakil Rektor 4 Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Jebul Suroso mengatakan MOU UMP dengan ULST berinisiatif untuk membuka program degree yang diharapkan lulusan dari Libya mendapatkan pengakuan dari Indonesia. Kerjasama lebih lanjut mengenai akademik, ULST adalah sebuah universitas swasta di Misurata, Libya, yang fokus pada penyelenggaraan program sarjana, magister, dan doktoral. ULST terus mengembangkan kerjasamanya ke level yang lebih tinggi melalui program bersama, pertukaran mahasiswa, dan proyek penelitian serta ULST dan UMP bermaksud untuk saling bekerjasama menyelenggarakan joint study. Sementara, UMP adalah sebuah universitas swasta di Purwokerto yang ada di Indonesia, dengan unggul dalam pengajaran program sarjana dan master, serta penyelenggaraan dan pengujian berbagai disiplin ilmu. UMP menyelenggarakan perkuliahan dengan teknik pengajaran terkini guna menginspirasi dan memotivasi para mahasiswa untuk mendapatkan kualifikasi dan pekerjaan yang lebih bagus. Sebagai perguruan tinggi akademis, UMP berkontribusi dalam berbagai disiplin ilmu mulai dari program sarjana, magister, dan doktoral. Direktur KUI Santi Hawanti PhD menyampaikan tujuan mereka di sini ialah untuk mendiskusikan terkait kerjasama pengembangan akademik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di antaranya adalah kemungkinan untuk menyiapkan mahasiswa Libya untuk mengambil master di UMP. Kita melakukan kerjasamanya secara bersama-sama, di antaranya mereka siap untuk mengirimkan mahasiswa alumni mereka untuk mengambil S2 di UMP, terutama untuk program Islamic Studies, bahasa Inggris, dan ilmu sosial lain yang relevan yang ada di kampus mereka. Libya University juga menyiapkan beasiswa untuk 10 hingga 15 mahasiswa UMP untuk belajar di program studi agama Islam. Beasiswa itu akan mengcover SPP, namun untuk biaya hidup, mahasiswa menanggung sendiri. Namun, dari Libya menjamin mahasiswa untuk bekerja di sana sehingga mahasiswa bisa menghidupi kebutuhannya di sana selama mengikuti program perkuliahan di sana. I am here in University of Muhammadiyah to sign MOU, and I am so pleased that I am here and I am introduced in this big university. We are looking for cooperation with such like this big university to develop our university and to give that technology to our university during the cooperation between these university. I hope Allah subhanahu wa ta'ala help us to be active
and to achieve this agreement, and we hope inshallah in the future maybe we will increase our cooperation. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan. Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik PSDKP Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar acara Juguran Demokrasi bertajuk Ada Apa Dengan Pemilu 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum di Table 9 Resto Purwokerto. Hadir 3 narasumber dari KPU Banyumas, yaitu Ketua KPU Imam Arif, Yasum Surya Mentari, Hanan Wiyoko, serta Hasis Muandar. Narasumber lainnya, UMP menghadirkan Direktur PSDKP sekaligus Rektor 1 Bidang Akademik dan Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Dr. Anjar Nugroho. Dalam kesempatannya, Dr. Anjar menyampaikan, pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi. Dengan dasar itu, maka masyarakat di Banyumas seharusnya menyambut baik pemilu ini. Namun, menurutnya harus diperhatikan oleh KPU adalah terkait pengenalan calon kepada pemilih, terutama dalam pencalonan anggota DPD dan DPR yang calonnya cukup banyak. KPU harus memiliki kiat pengenalan calon kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu agar pemilih bisa mengenali calon dan memiliki alasan dalam mencoblos. Sebelumnya, Surya dalam kesempatannya menyampaikan KPU Banyumas gencar menggandeng berbagai pihak untuk diberikan informasi terkait kepemiluan. Secara garis besar, narasumber dari KPU Banyumas menyampaikan tentang tahapan pemilu 2019 yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap, Hasis mengatakan bahwa di Banyumas ada 3 kategori pemilih. Pertama, pemilih yang tertera dalam DPT. Pemilih kategori ini akan menerima 5 surat suara. Kedua, pemilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Mereka adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Tersosialisasikan tahapan pemilu 2019, diharapkan yang pertama kita minta bantuan teman-teman UMP, Sivitas Akademi UMP untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2019. Diharapkan pula UMP menjadi bagian kelompok yang menangkal isu-isu hoax lah terkait dengan kepemiluan. Misalkan isu hoax apa? Terkait dengan pemilih 31 juta pemilih siluman, terkait dengan berita hoax orang gila yang bisa nyoblos, dan berita hoax juga tentang kotak suara. 2 hal ini ketika bersama-sama semua elemen bangsa menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan semestinya, yakni terutama tadi yang hoax itu, maka diharapkan pemilu ke depan pemilu lebih berkualitas. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan. Mahasiswa aset penting tumpuan bangsa. Saksikan informasi selengkapnya hanya di Warta UMP.